Pemirsa Khazanah, mubahalah termasuk salah satu metode dakwah yang disebutkan dalam Al-Quran. Metode ini digunakan untuk melawan orang kafir dan orang musyrik yang bersikap sombong dengan tidak mau menerima kebenaran, tetap kukuh dalam kebatilan dan kesesatan, padahal telah disampaikan dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kesesatannya. Dalam hal ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menantang mubahalah orang-orang Nasrani terkait akidah yang benar tentang Nabi Isa, karena mereka tidak menerima kebenaran setelah beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Suatu ketika, kota Madinah kedatangan tamu orang-orang Nasrani dari daerah Najran. Di antara mereka ada 14 orang pemuka dan tokoh agama di Najran, 3 di antaranya tokoh sentral. Ketika mereka sampai di Madinah, Nabi SAW sedang melaksanakan sholat asar. Mereka kemudian masuk masjid dan sholat dengan menghadap ke timur. Nabi mengira kedatangan mereka itu akan masuk Islam. Ternyata tidak demikian. Mereka justru menyebut diri mereka lebih dulu Islam daripada Nabi dan Muslimin. Maka Nabi pun menjelaskan panjang lebar tentang penjelasan yang sangat jelas, tapi tetap saja mereka menolak. Maka turunlah wahyu yang memerintahkan untuk melakukan mubahalah. Katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 61. Maka Nabi pun menantang mereka bermubahalah. Tantangan Rasulullah ini tidak langsung disambut. Mereka bermusyawarah sebelum memberi jawaban. Salah seorang pemimpin utusan Nasrani mengatakan kepada yang lain, "Demi Allah, wahai kaumku sekalian, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Nabi yang diutus, dan itu telah jelas tercantum dalam berita yang sampai kepada kalian. Dan kalian juga tahu tidaklah suatu kaum bermubahalah dengan Nabi, melainkan itu akan menjadi kehancuran bagi mereka. Jika kalian tetap ingin berada dalam keyakinan kalian, maka biarkanlah Muhammad dengan agamanya dan pulanglah kembali ke negeri kalian." Mereka akhirnya menolak ajakan Nabi SAW untuk bermubahalah karena khawatir akan ditimpa kehancuran. Karena mereka mengerti bahwa Nabi Muhammadlah yang berada di pihak yang benar. Mengomentari kejadian ini, Ibnu Abbas mengatakan, seandainya mereka menerima tantangan untuk mubahalah, maka ketika mereka kembali ke tempat asalnya, mereka tidak akan mendapatkan harta benda dan keluarga mereka. Semuanya akan binasa karena sumpah atas kedustaan yang mereka lakukan. Pemirsa Khazanah, sekalipun mubahalah dibolehkan dalam syariat Islam, umat Islam hendaknya tidak mudah menggunakan sarana ini. Tidak dianjurkan untuk bermubahalah setiap berbeda pendapat dengan orang atau kelompok lain, karena mubahalah bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang jelas kebenarannya dan mematahkan kesesatan dan kebatilan yang jelas kebatilannya. Oleh karena itu, para ulama menyarankan agar tidak menggampangkan mubahalah, apalagi hanya karena perbedaan fikih dan masalah ijtihad. Demikian pula tidak dianjurkan mubahalah dalam sengketa hak atas barang atau jasa tertentu, karena sengketa sudah memiliki jalur penyelesaian hukum di pengadilan. Jika memang harus bermubahalah sebagai solusi terakhir untuk menjelaskan kebenaran, maka hendaknya diperhatikan hal-hal berikut. Mengikhlaskan niat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi mengikuti teladan Nabi SAW, karena mubahalah hakikatnya adalah doa, sedangkan doa adalah ibadah. Sudah seharusnya suatu ibadah dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110.
Niat yang ikhlas juga akan menghindarkan dari tujuan lain seperti kepentingan pribadi karena memenuhi nafsu ingin menang berdebat atau ingin dipandang sebagai orang hebat, orang jujur dan lain sebagainya. Niat yang ikhlas akan membersihkan hati sehingga tujuan mubahalah semata-mata untuk membuktikan kebenaran yang hak dan mengalahkan kebatilan dan kesesatan. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah orang yang akan bermubahalah memiliki kapasitas yang memadai terutama dari sisi ilmu, sehingga dengan ilmu yang dimilikinya ia benar-benar yakin bahwa ia berada di sisi yang benar serta lawan mubahalahnya berada di sisi yang batil. Dengan ilmu ia juga dapat mengetahui kapan mubahalah benar-benar diperlukan sehingga dakwahnya menjadi efektif. Jangan malah mubahalah hanya menjadi kontraproduktif karena kurangnya ilmu. Sifat inilah yang ada pada sisi orang-orang yang memperjuangkan kesesatan sehingga dicela oleh Allah Ta'ala. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 8. Mubahalah juga sebaiknya dilakukan pada masalah yang teramat penting. Ingat, tidak setiap perbedaan pendapat diselesaikan dengan mubahalah. Mubahalah hanya dapat dilakukan pada wilayah akidah atau keyakinan yang prinsip, bukan pada masalah-masalah cabang atau ijtihad, karena perbedaan pendapat memerlukan toleransi. Dan yang paling penting untuk diingat bahwa mubahalah bukanlah solusi pertama, tapi sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya seperti diskusi, dialog, penjelasan oleh ahlinya dan upaya lainnya. Maka jikapun mubahalah harus ditempuh, maka ini merupakan upaya terakhir setelah semua upaya dilakukan. Mubahalah ini masalah serius, bukan main-main. Itu sebabnya di antara syarat mubahalah adalah mendatangkan keluarga masing-masing yang bertikai, istri dan anak-anak mereka, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang dusta. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 61. Mendatangkan keluarga ini bukan dimaksudkan agar anggota keluarga juga terkena dampak dari laknat, tapi menunjukkan seriusnya masalah ini. Mubahalah benar-benar diperlukan sehingga dakwahnya menjadi efektif. Jangan malah mubahalah hanya menjadi kontraproduktif karena kurangnya ilmu. Sifat inilah yang ada pada sisi orang-orang yang memperjuangkan kesesatan sehingga dicela oleh Allah Ta'ala. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 8. Mubahalah juga sebaiknya dilakukan pada masalah yang teramat penting. Ingat, tidak setiap perbedaan pendapat diselesaikan dengan mubahalah. Mubahalah hanya dapat dilakukan pada wilayah akidah atau keyakinan yang prinsip, bukan pada masalah-masalah cabang atau ijtihad, karena perbedaan pendapat memerlukan toleransi. Dan yang paling penting untuk diingat bahwa mubahalah bukanlah solusi pertama, tapi sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya seperti diskusi, dialog, penjelasan oleh ahlinya dan upaya lainnya. Maka jikapun mubahalah harus ditempuh, maka ini merupakan upaya terakhir setelah semua upaya dilakukan. Mubahalah ini masalah serius, bukan main-main. Itu sebabnya di antara syarat mubahalah adalah mendatangkan keluarga masing-masing yang bertikai, istri dan anak-anak mereka, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditempatkan kepada orang-orang dusta. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 61. Mendatangkan keluarga ini bukan dimaksudkan agar anggota keluarga juga terkena dampak dari laknat, tapi menunjukkan seriusnya masalah ini.